Mulai. Bro, ini sudah matiin kan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmati iman wal islam wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita bisa bertemu di tempat ini, yaitu Rumah Ngaji, di mana tempat ini adalah basis kita untuk berdakwah, dan tentunya tidak hanya untuk dakwah saja, tetapi untuk kepentingan-kepentingan yang lain di Kapalengan Panggang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sore ini adalah acara reses Bapak Ari Seswanto. Untuk itu marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kali kita mengambil kemanfaatan dari anggota dewan kita, yaitu Bapak Ari Seswanto, dalam rangka mengunjungi atau temu konstituen anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Bertepatan sore ini di Kecamatan Panggang, dan mungkin nanti akan dilanjutkan lagi ke Purwosari. Untuk itu yang saya hormati Bapak Ari Seswanto sebagai anggota Dewan Kabupaten Gunung Kidul, juga Bapak Musdiono yang beliaunya dari Dapur 5 kita calonkan menjadi anggota Dewan untuk Dapur 5. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di kesempatan sore ini, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya. Untuk itu, biar suasana sore ini Allah memberkahi kita, kita mendengarkan tilawah sejenak dari Bapak Ihsan Lahardi. Untuk itu kepada Pak Ihsan Lahardi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara dhalika fa ulaika humul adun.
والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ihsan Hardi yang telah memberi kepada kita semua sebuah ketenangan, di mana dalam ayat tadi sungguh sangat menggetarkan hati kita. Jadi kalau kita mengaji, tentunya kita pun juga harus memahami makna dan artinya. Bapak Ibu yang saya hormati, di depan panjenengan sedaya sampun disiapkan minum. Monggo Pak Ari, Pak Musti dinikmati sambil mendengarkan saya sebagai pembawa acara menuju panjenengan nanti untuk mengisi acara kajian di sore ini. Terpenting kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir, bahwa hari ini kita memasuki di akhir bulan Mei. Bentar lagi kita memasuki bulan Juni, di mana saudara-saudara kita sudah mulai diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala, dan pada bulan Juni besok mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada saudara-saudara kita. Dan saya berharap kepada Pak Ari Siswanto pada waktu yang akan datang besok, yaitu di hari kurban, mudah-mudahan panggang ini dapat jatah. Ngoten nggih? Bapak Ibu yang saya hormati, setuju napa mboten? Mbok pripun carane korban sesuk tetap korban. Yang pokok permasalahan sesuk sampai di sini kok nggak tahu itu nanti. Itu nanti urusannya Pak Ari, bagaimana melobi DPW atau DPD ya alokasikan di panggang. Di sini tempatnya ada Pak, ada tempatnya untuk nyembelih, luas sekali, dan nanti iya nanti teman-teman juga siap. Jadi mungkin itu Pak Musti, Pak Hari. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, jelang 2024 atau pemilu yang akan kita besok bersamai dari bulan besok ini, bulan hari ini atau hari ini, tentunya sudah tinggal hitungan hari lagi. Jadi sudah tinggal hitungan hari, bukan hitungan bulan, hitungan hari. Sehingga dengan demikian saya mohonkan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya di Dapil 5, monggo kita betul-betul menseriuskan diri dalam diri kita pribadi masing-masing. Ada beban, setidaknya kita sebagai agent ya, sebagai sales marketing untuk menjual bukan produk ya, tapi kita menjual gagasan, ide, juga apa yang harus dibawakan dari Dapil 5 ini. Kita bisa menghantarkan saudara kita Bapak Mustiono, karena mau tidak mau Bapak Ibu yang saya hormati, perjuangan di 2004, pertarungan di 2004
ini adalah akhir dari sebuah perjuangan untuk negara kita. Kaitannya dengan Bapak Anies Baswedan yang insya Allah nanti akan diusung oleh partai PKS, Nasdem dan Demokrat. Juga ada partai pengusung yang lain, ada partai umat dan yang lain, mudah-mudahan menyusul hatinya sadar. Karena yang kita tawarkan Pak Anies ini sudah tidak ada keraguan lagi. Untuk dipanggang ini monggo panjenengan sami di lingkungan, di masyarakat, tentunya monggo kita tawarkan. Kita sekarang ini Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada alasan bagi mereka yang mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi atau mempunyai hati yang tulus di dalam hatinya akan keberlangsungan negara ini, maka tidak ada alasan lagi kita sebagai, terutama yang hadir di kesempatan ini, tidak ada alasan untuk tidak mengetahui bagaimana sepak terjang Pak Anies. Karena Indonesia saat ini kita sangat butuh figur dan kita bergantung ke depannya di 2024 ini Pak Anies bisa memimpin negeri ini. Kami dari PKS mengusahakan kemarin dalam milad PKS yang ke-21 di Yogyakarta. Ada yang hadir Bapak Ibu kemarin? Ada yang hadir ya. Tentunya sangat luar biasa sekali. Dari Yogyakarta kita gelorakan untuk kemenangan Bapak Anies. Karena kita paham belum ada sekaliber pemimpin-pemimpin yang sekarang dimunculkan oleh yang lain untuk bisa memimpin untuk negeri ini. Jadi jangan khawatir. Di depan saya bawakan kalender Pak Anies dan monggo kita bijak di video-video, kita banyak melihat hoak-hoak dan sebagainya, tetapi kita yakinlah bahwa Pak Anies adalah yang terbaik yang akan dipilih oleh orang-orang yang baik insya Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Musdiono selaku Ketua DPC Kecamatan Panggang. Mudah-mudahan ikut mencerahkan di suasana proses sore ini. Untuk Pak Musdiono kami persilahkan Pak Musdiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan waktu untuk bersilaturahim atau menghadiri reses yang diadakan oleh Pak Ari Siswanto DPRD Gunung Kidul, yang tahun 2024 ini nanti beliau diamanati untuk dicalonkan kembali di provinsi, yaitu pada kesempatan besok ini, karena beliau sudah 3 periode dan menurut istilah kebijaksanaan, gitu, bukan aturan undang-undang, kebijaksanaan Partai Keadilan kalau sudah 3 kali itu ya memberi kesempatan kepada yang lain untuk mudah-mudahan bisa digantikan, menggantikan Pak Ari yang sudah 3 periode. Dan mari kita
Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya hormati, alhamdulillah kebersamaan Partai Keadilan Sejahtera ini bagusnya, salah satunya, bagus banyak insya Allah. Karena Partai Keadilan Sejahtera itu yang kalau saya ditanya, Pak, lebihnya Partai Keadilan Sejahtera itu apa? Yang pertama saya nyampaikan, orangnya baik-baik, orangnya ramah-ramah, orangnya kelihatannya sederhana, tapi orang-orang yang insya Allah berkualitas, ibadahnya bagus, sosial masyarakatnya bagus, gitu. Jadi pemahaman kami adalah Partai PKS itu enak saja cara memahaminya. Anggere wong ki wis apik ning lingkungan, wong kuwi ramah tamah, mesti wonge ya apik. Gitu. Jadi tidak perlu muluk-muluk yang wah jauh banget. Makanya tidak abot le memahami. Salah satunya itu. Apalagi kalau kita bicara ya rata-rata ibadahnya bagus. Bahkan sing udut biaran. Nek wong lanang karo orang laki-laki itu ngerokok tuh jarang. Jadi sama di Bangka Belitung, di Jakarta, dimanapun gitu. Saya ketemu orang PKS itu arang yang merokok, kecuali memang simpatisan. Tapi kalau kader-kader itu jarang. Kok saya pernah kemarin mau goyang di mana itu, di Magelang itu, kira-kira orang 400 orang neng delok sitok sing udut lepas klebus. Kok yo heran sapa sing ngelarang? Ndak ada pada di PKS secara khusus tuh tidak boleh merokok, tidak ada sebenarnya. Tapi mbuh ya entuk baik no sing ora ngerokok, sing boten ngerokok. Inilah salah satu apa ya istilahnya kebersamaan yang lain daripada yang lain, apalagi yang bertindak yang lebih dari itu. Mudah-mudahan ini adalah citra dari PKS, itu adalah citra yang kebersamaan. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini tidak lama lagi, 7 bulan masuk 8 bulan itu sudah pemilu. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang, sebagaimana yang disampaikan Pak pembicara tadi, Pak Warno, perjuangan 2024 ini sebenarnya perjuangan yang sangat penting bagi sejarah perpolitikan di Indonesia. Karena apa? Kalau Bapak Ibu sering mendengarkan informasi atau penyampaian orang-orang yang pintar-pintar, yang lebih dari pintar dari kita, bahwasanya Indonesia ini sudah tidak kondusif. Karena apa? Sudah dikuasai orang-orang yang kemungkinan itu kurang pro rakyat, gitu aja. Kalau menunjuk per manusia nanti tidak salah, tapi kurang pro rakyat. Makanya perekonomian kayak kita sekarang ini goyang, Pak Ibu. Ya cuman kadang-kadang ngeluh sama siapa? Umum, saiki ekonomi susah kabeh umum. Padahal itu bukan seharusnya. Nah, nopo toh, tidak ada perubahan. Tahun kemarin, tahun ini, tahun dulu tidak ada perubahan. Ya ketigane ya umum, nek rendeng ya rendeng, nek nandur ya nandur. Tapi kok perekonomian susah. Ini adalah kebijakan para pemimpin-pemimpin kita yang kemungkinan itu tidak pro rakyat. Makanya mari kita sambil kita punya media sosial, medsos, yang di situ ada YouTube, ada select video, ada informasi-informasi yang bagaimana kita memahamkan masyarakat kita untuk pemilu 2024 itu nanti betul-betul kita memilih pemimpin yang sebenar-benarnya. Memang calon ini benar semuanya Bapak Ibu, baik dari partai manapun secara hukum itu benar. Secara hukum itu benar karena mereka sudah memenuhi syarat. Dia ada SKCK, udah cek kesehatan, administrasi semua lengkap secara hukum. Tapi secara roh, ini harus kita seleksi. Kita pahami untuk Dapil 5 ini ada 9 anggota DPR yang harus terpilih sesuai aturan undang-undang. Dari 9 ini
Maka tentunya wajib bagi kita khususnya yang hadir, dan kita harus memberikan pemahaman kepada orang lain. Ini harus orang-orang yang terbaik, harus orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang cara kalau berpikir di bahasa Jawa ngarso sung tulodo, yang harus bisa mahanani semua lapisan, baik keilmuannya, baik pribadinya, baik niat dan tujuannya. Karena apa? Ini akan terdampak kepada kita seluruh masyarakat. Karena apa? Kesalahan politik ini adalah 1/2+1. Kalau menentukan suatu kebijakan atau aturan undang-undang yang dirumuskan oleh DPR atau eksekutif, itu harus 1/2+1. Misalnya ada orang 100, kalau yang memilih sesuatu itu ada 52, maka yang 49 itu walaupun benar itu tetap jadi tidak sah secara hukum. Makanya harus 1/2+1. Tentunya orang yang merumuskan ini nanti memang harus orang-orang yang betul-betul paham, betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat, itu kepentingan rakyat seluruhnya secara sebenar-benarnya gitu. Karena apa? Ada menurut informasi banyak hal yang kita dengar bahwasanya ada keputusan-keputusan itu undang-undang yang yang mementingkan perusahaan, yang mementingkan pengusaha, mementingkan kelompok-kelompok tertentu, tidak mementingkan kepentingan rakyat. Nah, inilah yang kadang-kadang ini akan merusak. Kalau berbicara korupsi sih itu tapi yang jelas kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak pro dengan rakyat ini akan mengganggu kestabilan, akan mengganggu kesejahteraan kita. Itu belum masuk ke agama. Maka tentunya tanggung jawab kita di 2024, marilah kita kerjasama bergandengan tangan untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Yuk kita pilih pemimpin yang sangat baik di antara yang lain, yang terbaik di antara yang baik. Karena kemungkinan di DAP 5 ini, DPRD ini nanti akan kurang lebih 100 lebih calon yang dicalonkan oleh berbagai partai, atau 18 partai atau 16 partai, yang jadi cuma 9. Jadi orang-orang yang terbaik ini marilah kita, khususnya kita adalah insya Allah partai PKS yang sampaikan di depan nanti ini insya Allah orang-orang yang terbaik. Jadi dari pemahaman kami yang pertama tadi, orangnya sudah sholat, orangnya baik, sederhana, itu sudah salah satu, tidak usah jauh-jauh kita menilai. Maka tentunya satukan suara, kemudian satukan niat, dan tekadkan untuk bagaimana 2024 ini calon-calon kita betul-betul calon-calon yang mendapatkan suara yang terbanyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Memang tentunya Bu, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, kalau bicara kita ini disandingkan atau dibenturkan dengan ekonomi, itu memang kita secara nasional itu kalah. Itu sudah dari dulu dan di mana-mana. Tapi karena apa? Karena kita ini adalah terlalu jujur Bapak Ibu, terlalu jujur. Kita ini tidak mau yang sifatnya nepotisme, atau sifatnya kita dibantu cukong sehingga nanti kepentingan kita diarahkan atau disetel dari mereka. Itu karena seperti itu. Kalau yang lain-lain itu kemungkinan. Nah, kalau kemungkinan itu bahasa yang secara hukum itu tidak terlalu bahaya. Kemungkinan ada yang seperti itu, seperti kita dengar yang ada di media medsos itu. Kalau jadi karena Allah sebenarnya perjuangan dakwah, kalau tidak pun Allah belum memberikan. Tapi tentunya kalau kita ke depan ini mau menang, mulai kemarin dan mulai hari ini, itu harus selalu terus rutin
Saya juga selalu semalam juga terus hampir tiap malam. Paling tidak kalau saya tidak pertemuan secara umum, saya silkos, silaturahmi tokoh. Saya bawa, Pak, saya nanti khususnya saya, dan di sini saya bawa saya di BRD, bawa Pak Ari Siswanto sebagai calon provinsi, bawa DPR RI Pak Sukamta. Itu bahasanya adalah kalau saya ini nanti ada tiga yang saya bawa ini jadi, saya lebih bisa, lebih leluasa untuk membangun. Misalnya DPRD dapat 2 jatah, nanti Pak Ari kalau jadi DPR provinsi dapat 1 jatah, DPR RI nanti dapat 1 jatah, sudah 4 dalam 1 tahun. Kalau 5 tahun sudah 20 tempat. Secara logika itu masuk akal. Makanya pemahaman kami terhadap mereka itu salah satunya. Kok ngajak ini ngajak itu, Pak? Nah, kemampuan kita kalau sendiri kan sedikit. Mau jatah aku 2 atau 3, Pak Ali nanti 1 dalam 1 tahun. Nah, untuk khusus yang ke kita, untuk kecamatan Panggang misalnya, atau 1 desa dan lain sebagainya, berarti itu kan tetap akan nambah penguatan kita untuk memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat lebih maksimal. Itu pemahamannya. Dan itu adalah selain itu biar kita itu kelihatan kerjasama. Karena dituntut untuk kita kerjasama. Kalau sendiri itu kurang kuat. Tapi kalau kita kerjasama sekalian. Pak Ari kalau mau ngayain kecamatan Panggang saja, tidak usah sudah pilih 5. Itu belum tentu mampu, Bapak Ibu. Ini tinggal waktu berapa, 200 hari atau 180 hari. Dalam 1 malam 1 ya baru 250 KK yang ketemu. Padahal Pak Ari perlu 15.000 atau 13.000 suara. Tidak ada kemampuan itu. Makanya mari kita, berkaitan dengan saya sebagai calon DPRD, saya mengajak Pak Ari, saya bawa nama Pak Ari untuk apa? Untuk saya sosialisasikan kepada semua masyarakat. Dan kami mengharapkan seluruh tim pemenangan, baik simpatisan, mari sama-sama membawa nama-nama ini agar supaya mereka itu tertarik, mereka itu paham, dan mereka itu sedikit banyak akan memberikan suara kepada kita. Kalau cuman Pak Ari saya dibawa sayang, ya cuman Pak Ari, padahal PKS itu ada DPRD, ada provinsi. Yang penting sekalian bawa Pak saya, bawa Pak Ari, bawa Pak Kamta. Sekalian ngomongnya, sekalian waktunya, insya Allah dapat 3 suara. Insya Allah Bapak Ibu ya. Ini adalah waktunya tidak lama. Yang aku sampaikan tinggal 200 lebih hari maksimalnya. Maka tentunya marilah saya sekali lagi semampu kita Bapak Ibu, kalau orang PK itu semampu kita. Kalau ada mbak untuk apa? Duit tidak akan bawa mati. Tapi yakin dan yang ada ini adalah kemampuan kita untuk memahamkan, untuk memberikan kontribusi baik secara ekonomi dan lain-lain. Pasti banyak kekurangan-kekurangan. Tapi inilah memang Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasanya membuat sesuatu rumusan yang baik itu tidak gampang. Kalau sesuatu yang jelek itu gampang banget. Nah, karena kita di link yang baik, maka tentunya ini perlu perjuangan yang sangat tenanan, sangat hati-hati, dan sangat betul-betul perlu benar baik lahir maupun batin, secara ekonomi ataupun secara apapun. Bapak Ibu yang hadirin yang saya hormati, mungkin itu yang dapat dan perlu saat ini kami sampaikan. Tentunya sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh hadirin, khususnya dan nanti perjuangan ini tentunya marilah kita satukan tekad perjuangan betul-betul dengan nyata. Marilah kita menangkan PKS khususnya di Kecamatan Panggang dan Dapil 5 ini, agar supaya kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk kita masyarakat dan bangsa ini, insya Allah secara umum. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dari Allah SWT
baik kekuatan jasmani dan rohani ataupun kemudahan-kemudahan untuk memberikan kontribusi yang baik. Mungkin itu saja. Apabila banyak kekurangan atau kurang pasnya dan penyampaian saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira jam 2.30 tadi ya, sebelum saya kesini, saya kebetulan dari Boyolali. Terus di timur alun-alun itu ada apa? Timur alun-alun Wonosari itu apa? Enten apa? Enten apa? Ada lampu merah. Masalahnya itu ada lampu merah, otomatis saya harus berhenti. Dalam saat berhenti itulah, kira-kira terpikir apa Bu? Bapak atau Pak Ari? Saya mau tanya coba, Pak Ari. Di timur alun-alun ada lampu merah, saya berhenti. Kira-kira bagi saya itu memikirkan apa Pak Ari? Masya Allah, nggak ada yang terpikir ini. Saya terpikirnya di lampu merah itu melihat gedung apa ya? Gedung DPR yang lantai berapa Pak Ari? Ya, karena mau ke provinsi ya. Ini ada kaitannya Pak. Jadi saya berhenti di timur, di lampu merah itu melihat bangunan yang sangat megah sekali. Ya. Kalau dulunya tuh biasa-biasa saja. Tapi besok Bapak Ibu semua mudah-mudahan ya Pak Musdiono kita menghantarkan ke gedung yang bagus itu. Allahu Akbar. Itu saja yang masuk pikiran kita Pak. Ada gedung yang bagus dan apa? Pertama bangunannya baru dan mungkin insya Allah mudah-mudahan di 2004 sudah dipakai ya Pak ya? Sudah difungsikan masuk hari. Terus nek jenengan Wonosari iki yo karo delok kahanan ngono lho. Nek sing Wonosari ya sesuk insya Allah kita antarkan Pak Musdi ke Wonosari. Ngoten nggih? Terima kasih Pak Musdi atas sambutannya yang insya Allah inspirasi dari kita ini sangat luar biasa sekali. Untuk itu kami mohonkan kepada Pak Ari Siswanto, karena untuk reses ini di 2003 ini nggak tahu kita masih ketemu reses apa betul Pak? Insyaallah. Masih nggih? Masih. Insyaallah untuk itu di akhir beliau menjabat anggota dewan ini nanti apa yang ingin disampaikan kepada kita semua atau program-program apa yang masih bisa kita ambil. Untuk itu saya mohonkan kepada Pak Ari Siswanto untuk menjelaskan inti dari reses ini yang insya Allah mudahkan untuk 2024 Pak Siswanto nanti kayaknya sudah mau meninggalkan, tidak mau menempati gedung yang baru lagi, nanti ke gedung yang lebih bagus lagi di Yogyakarta. Allahu Akbar. Monggo Pak Ari. Bang Warno ini cocok untuk jubirnya Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Pak Musdi selaku Ketua DPC PKS Panggang, Bapak Ibu, seluruh
simpatisan PKS Kecamatan Panggang, terlebih Bang Warno, sesepuh. Ini sesepuh ini Pak, ini sudah paling tua dan sekaligus relawan Anies yang kami hormati dan kami banggakan. Wajah boleh tua tapi semangatnya kalah dengan Pak Slamet. Pak Slamet ini kalah. Jadi insya Allah jam 5 selesai ya, karena masih ada perjalanan ke Purwosari dan sampai di sini kok melihat sambil kayaknya ini. Itu untuk acara ini tuh Pak Osano itu ya, piring sama itu untuk acara ini. Nah, harus dijelaskan dulu, harus jelaskan kayak lagi cetok, jangan sampai berlama-lama ya. Saya sedikit akan bercerita saja ya. Jadi terkait dengan PKS alhamdulillah sudah dijelaskan, dan besok kan kita itu ada 5 kartu suara persis seperti kemarin. Ada calon presiden yang akan kita pilih, ada calon DPR RI, calon DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, dan semuanya alhamdulillah kita sudah komplit. Untuk presiden sudah sah bahwa kita mengusung Pak Anies Baswedan, dan insya Allah peluang kemenangan ya kita tidak usah terpengaruh di survei-survei yang patut diduga ya, bahasa hukumnya itu patut diduga itu berbayar lah. Jadi kalaulah surveinya Pak Anies itu memang benar-benar rendah, seharusnya tidak ada yang perlu khawatir. Tapi luar biasa ini Pak Anies menjadi kekhawatiran banyak orang, sehingga kadang kevalitan survei Anies sampai di urutan ketiga ini memang banyak dipertanyakan. Tapi tidak masalah, di PKS itu tidak penting-penting amat terkait dengan survei. Nah, DPR RI juga alhamdulillah pencalekan DPR RI sudah selesai, dan kita untuk PKS itu untuk DIY masih mengusung Pak Sukamta beserta jajaran ke bawah, karena memang target 1 kursi ya kemungkinan Pak Kamta lagi yang akan menjabat sebagai DPR RI. Nah, untuk provinsi ya alhamdulillah juga sudah selesai semuanya ya, yang maju salah satunya ya saya, tak nama Ari Seswanto, dan ditemani oleh banyak petarung ataupun banyak teman-teman yang memang kita ini oleh DPP itu kita ditarget 2 kursi, dan ini tidak main-main 2 kursi ini, karena ada Pak Imam Taufik selaku incumbent, ada Pak Nandar Winoro yang dulu sudah nyalon ke RI, sekarang menjadi provinsi, jadi kan turun, tetapi ya memang karena untuk menguatkan di provinsi. Ada Pak Arief Wibowo yang sudah 2 kali sebagai DPRD kabupaten, ada Pak Triwan selaku ketua DPD yang sekarang, ada Bu Titin ketua BPJE dengan jaringan UMKM, dan banyak lagi beberapa caleg sebagai penguat. Jadi memang logika 2 kursi itu bagi DPP adalah logika yang bukan muluk-muluk, dan memang sah saja ketika kita nanti mendapatkan 2 kursi dengan asumsi kemarin kita sudah mendapatkan 38.000 suara. Nah, untuk mendapatkan 2 kursi, kalau asumsinya seperti kemarin maka hanya butuh 50.000, sehingga kehadiran saya, kehadiran Pak Nandar, kehadiran Pak Triwan ini yo golek selisih antara 38.000 ke berapa? 50.000. Berapa itu berarti? 12.000. Nah, kalau ini saya itu nanti 12.000, maka otomatis 2 kursi itu tercapai gitu.
Ya bisa saya atau bisa yang lain. Bagi PKS tidak penting siapa yang akan menjadi. Ini tak dapet 5 ini ya sangat yang dibantah oleh Pak Musdi. Insya Allah itu dari ciri-ciri dan dari tanda-tanda itu kan memang itu yang informasi yang pertama, dan insya Allah tinggal 7 bulan lagi, jadi 14 Februari 2024 kita sudah akan melakukan pemilu, dan ya kalau dari logika sudah tidak ada lagi penundaan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, PKS ini kan ada 3 ciri khusus yang insya Allah ini berlaku di seluruh Indonesia. Ciri khusus ini yang terkadang memang menjadikan lawan-lawan politik kita ini menjadi gampang ketika berhadapan kita, tapi di sisi lain juga senang ketika bekerja sama dengan kita. Jadi secara umum PKS itu punya 3 ciri khusus. Yang pertama adalah soliditas struktur. Jadi memang struktur kita itu alhamdulillah solid dari tingkat pusat sampai bawah. Dalam konteks kemarin pendaftaran ini tidak ada friksi-friksi yang muncul, dan ini diakui oleh semua banyak kalangan. Yang kedua memang militansi kader. Jadi kita dikenal oleh publik itu partai yang memang kadernya sangat militan. Ada banyak terjadi, ya contohnya di saya 3 kali pemilu ini merasakan militansi kader itu luar biasa. Bayangkan ada di sebuah pedukuhan, saya tidak pernah masuk, saya tidak pernah berkontribusi apapun di situ, tetapi di situ ada beberapa orang kader dan kita bisa menang di situ. Waduh, bayangkan. Itu kenapa bisa terjadi? Karena militansi kader itu luar biasa, tanpa harus laporan saya, tanpa harus laporan struktur. Nah, si kader ini kebetulan dalam konteks ekonominya luar biasa. Dia berani berkorban tanpa harus laporan itu loh. Nah, dan ini hanya ada di, ya insya Allah lah masih ada di partai kita ini, di PKS, di beberapa tempat seperti itu. Makanya kadang ya kita itu nggak heran loh, neng kono ngerti partai lain tuh bingung. Lah iki wingi sapa to sing mlebu PKS iki? Karena ya banyak kader-kader yang sangat militan ketika dia punya potensi dalam konteks ekonomi sesuai yang tadi disampaikan Pak Musdi, mereka itu bekerja sangat luar biasa. Nah, dan ciri khas inilah yang insya Allah semakin kader kita banyak, maka semakin berpeluang suara kita ini akan bertambah. Yang ketiga memang ciri khusus PKS ini adalah amal jama'i atau kerja kolektif, kerja bersama-sama. Ini sudah terbukti. Jadi terkenal dengan ya kolektivitas dalam bekerja, tidak individu-individu. Kalau di partai lain itu ada caleg yang dia itu bisa jumawa dan dia bisa mengintervensi partainya karena secara bahinim sangat tinggi. Bayangkan di Nasdem itu ada yang namanya Mbak Wulan, dia itu dapat bahinim hampir 11.000. 11.000 itu di partai apapun jadi dia. Ketika dia jadi otomatis bahwa dia itu merasa yang membesarkan partai gitu. Karena dengan bahinim yang diinikan. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang lain yang secara ketokohan hebat dan dia merasa bahwa sayalah yang menjadikan partai ini atau partai A, partai B itu jaya. Faktanya saya bahinim saya luar biasa. Alhamdulillah di PKS ini memang tidak ada ketokohan yang hebat. Ya selevel saya yang sudah 3 periode itu terkadang satu paliannya banyak yang nggak kenal itu. Berarti memang dalam konteks ketokohan saya ini belum hebat. Di sini pun ya saya kira ya saya kenal gitu jenengan-jenengan yang selalu hadir niki mawon nggih mboten. Tak saya keluar ngono ya ngertine ya sapa kae wong desa kae dan tidak kenal saya, dan itu banyak terjadi. Dan
secara umum seperti itulah PKS, tidak menonjol dalam konteks ketokohan, tetapi selalu menjadikan lawan-lawan politik kita itu gentar karena kerja-kerja kolektif kita itu. Jadi kemarin di pemilu yang kemarin itu tidak ada by name itu yang melebihi suara dia itu ketika sendiri pun masuk. Dia bisa jadi karena kerja-kerja kolektif yang lain. Misalkan ya paling mentok di kita itu 3.000 kalau dalam konteks kabupaten. Kalau kita dapat 3.000 di PKS ini sudah luar biasa. Tetapi 3.000 itu tidak cukup bagi dirinya ketika dia sendiri itu dia akan menjadi anggota dewan. Karena untuk menjadi anggota dewan di dapil 5 itu kan butuh angka aman itu 7.000. Sehingga ada suara berapa itu? Selisihnya 4.000 itu yang disumbangkan oleh kerja-kerja kader dan kerja-kerja caleg yang lainnya. Nah inilah yang dimaknai kerja kolektif ataupun amal jama'i, sehingga siapapun nanti anggota dewan yang jadi, baik Pak Musdi, baik yang lain, itu memang tidak terlepas dari bagaimana ketika dia jadi, maka secara kolektif itu milik PKS, tidak lagi milik Pak Slamet karena tiap hari mengawal gitu, atau miliknya Bang Warno atau miliknya Pak Wasono, tetapi dia sudah menjadi secara kolektif harus menjadi milik bersama, terutama milik konstituen PKS, dan tidak mungkin akan dibeda-bedakan dalam konteks informasi, dalam konteks program dan sebagainya. Inilah yang menjadi ciri khas kita, sehingga di beberapa tempat ke dalam konteks koalisi kita itu sangat disenangi. Tapi kalau bagi lawan, jadi kalau sudah berhadapan dengan PKS, ketika menang dia harus berdarah-darah, harus mengeluarkan banyak uang yang harus dikeluarkan untuk memenangkan apa yang diusung oleh kita. Tetapi menjadi partner koalisi ini sangat menyenangkan, karena kader wis militan, saksi-saksi kita juga terkenal dengan saksi yang sangat luar biasa. Yo bayar antarane bayaran dengan kerjanya itu sudah tidak imbang. Dibayar tetapi dalam konteks amanah menjaga itu sudah diakui oleh partai-partai yang lain, sehingga di beberapa tempat suara kita itu suara yang paling aman dan jarang dicurangi gitu, karena merasa bahwa saksi-saksi kita ini sangat kuat. Nah inilah ciri khas kita yang kita berharap dengan ciri khas yang sudah sangat mendalam kita miliki ini, nanti ke depan dalam konteks dapil 5 yang lebih khusus itu kita bisa mempertahankan, bahkan bisa meningkatkan suara kita. Dan ya ketika faktanya Pak Musdi harus jadi, ya konsekuensinya bagaimana nanti kita bersama-sama untuk mengawal beliau, dan kedepannya bagaimana beliau itu bisa memberikan kontribusi yang baik bagi kita semuanya. Inilah yang harus menjadikan pemahaman bagi kita, dan alhamdulillah secara tren dari pemilu ke pemilu kita selalu naik. Bayangkan di 2009 kita dapat 3.600, kita dapat 1 kursi. Terus periode berikutnya kita dapat 5.400, kita dapat 1 kursi juga, masih bertahan, tetapi kan tren kenaikannya jelas. Nah, pemilu kemarin kita dapat 8.980, hampir 9.000. Jadi ya carane kurva itu memang kenaikan kita itu trennya bagus. Nah, dengan modal yang kita taruhlah sudah di angka 9.000, dengan persiapan yang insya Allah kami melihatnya lebih matang dalam konteks panggang ini, ya mungkin Bang Warno bisa merasakan terus Pak Ihsan bisa merasakan ya bagaimana dengan kesiapan kemarin yang kita seadanya ya Pak Ihsan. Saya nengi Pak Ihsan itu caleg, Mas Adi caleg,
dengan persiapan yang seadanya, ya alhamdulillah panggang dapat 1000 lebih gitu. Alhamdulillah sekarang ini dalam konteks persiapan, dalam konteks pemetaan, dalam konteks perwakilan-perwakilan yang ada di masing-masing desa, relawan yang sudah disiapkan ini kita lebih matang. Dengan hadirnya Pak Musdi ya insya Allah ini ya mungkin jalan yang terbaik untuk Panggang. Yo cara bahasane iki yo memang wis wayahe gitu Aisan. Wis wayahe iki wis wayahe Panggang lho ngene. Walaupun ya kami realistis saja. Memang faktanya memang seperti itu dan semoga dengan pengalaman beliau kemarin sudah menjadi anggota DPRD dengan fraksi yang partai yang sama yaitu di PKS sudah 2 kali beda double bisa jadi walaupun dalam konteks wakil bupati kalah tetapi setidaknya mental pertempuran beliau, pengalaman beliau dalam hal bagaimana mendapatkan suara ini saya kira ilmu yang luar biasa sehingga mohon nanti kerjasamanya Bapak Ibu semuanya untuk kerjasama bagaimana agar ya wayahe Panggang ki PKS menang gitu loh. Wis wayahe ngono lho. Mosok ra kekur kaya wingi-wingi yo iki kita syukuri tapi memang wis wayahe saiki yo luwih akeh gitu loh. Sehingga monggo kita mulai door to door, kita pengaruhi saudara-saudara kita, lingkungan kita mulai harus kita jelaskan bagaimana kemanfaatannya ketika di suatu pedukuhan kita itu bisa menang. Itu kan memang belum kita rasakan dan belum banyak kita jumpai bahwa kita menang ataupun menguasai di beberapa titik di Panggang. Dan besok ketika kita bisa membuktikan di wilayahnya Pak Slamet kita bisa mutlak, di wilayahnya Pak Wasono bisa mutlak, di wilayahnya Pak Musdi bisa mutlak dan sebagainya, maka ya sudah saatnya memang suara-suara yang mutlak yang kemarin mempercayakan kepada kita itu kita openi dengan baik dan itulah yang selalu kita lakukan sehingga memang tren kita itu memang tren naik. Tidak mungkin kemarin yang sudah kita openi dan sudah mulai PKS besok akan pindah karena sudah kita bahasa kita itu sudah kita openi. Saya kira itu Bapak Ibu sesuai janji kami sudah jam 5. Nggak enak ketika harus berpanjang lebar apalagi insya Allah sudah siap ya Pak Wasono ya. Sampun nih. Sampun, nah monggo kita nikmati bareng-bareng apa yang sudah disiapkan Pak Wasono ini. Yang jelas ini bukan pertemuan yang terakhir Bapak Ibu semuanya. Ke depan masih ada banyak lagi beberapa pertemuan yang bisa jadi tidak harus di ruangan ini, bisa jadi di tempat yang lain dengan personel yang hadir. Ada sebagian yang hadir ini atau bisa jadi yang lainnya juga dari tempat yang lainnya juga akan hadir sehingga komunikasi seperti inilah yang semoga selalu kita jaga sehingga setidaknya ada setiap kali pertemuan kita itu mendapatkan beberapa informasi-informasi terbaru karena waktu tadi dikatakan memang sudah sangat mendesak, hanya tinggal 7 bulan. 7 bulan itu kalau dihitung dari jumlah pedukuhan, jumlah RT yang harus kita kunjungi memang logikanya tidak mungkin kalau kita kembali lagi bahwa PKS itu hanya mengandalkan sosok Pak Musdi misalkan. Itu maka tidak mungkin, tetapi ketika kita sudah berazam bahwa kerja kita itu kolektif, amal jama'i bersama-sama, maka ya di suatu tempat tidak harus Pak Musdi hadir, tidak harus saya hadir, tetapi memang kerja-kerja kita itu sudah nyata di situ. Itulah yang ke depan mulai kita tradisikan hal-hal seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Siswanto. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harus menepati waktu jam 5. Acara ini kita tutup, terus kita makan sore bersama. Tapi
berhubung waktunya masih 3 menit akan saya manfaatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya harus tepat waktu dengan jam saya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi Pak Ari tadi menyampaikan wis wayahe. Dan ini adalah salah satu jargon Pak Anies di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wis wayahe ganti. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, tugas-tugas kita ya, tatkala Pak Anies itu nanti menang ya, tetapi anggota dewan kita atau pengusung dari Nasdem, PKS, Demokrat itu tidak banyak ya, boten kathah di sananya itu dekat presiden sana nanti, dekat Pak Anies di sana nanti, maka tentunya kebijakan-kebijakan itu nanti kita pun akan kalah, karena yang melakukan voting itu adalah partai-partai yang ada di pusat nih, di pusat sana, tinggal mana yang lebih banyak. Sehingga saya berharap dengan adanya koalisi ini kita berpengalaman mana yang bisa diajak kerjasama bareng-bareng ya. Kita itu sudah pengalaman, DPC Panggang ini sudah pengalaman mengusung bupati, mengusung presiden, dan kita paham betul ya, situasi kondisi Panggang ini. Maka yang saya harapkan mulai saat ini, setidaknya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, saya berharap besok di 2024 kita mengambil bagian peran di dalamnya. Di samping kita memilih yang sudah kita yakini, ya, terutama adalah kita nanti khususnya DPC mempunyai agenda-agenda, yaitu melengkapi dan memenuhi TPS-TPS sebagai saksi. Di Panggang ini nanti ada sekitar 75 TPS. Ya, tentunya mulai sekarang ini kita harus, cara bahasanya ya berburu saksi dari 1 sampai 75 dari 6 desa itu siapa-siapa yang harus kita tempatkan di sana. Dan ini pekerjaan yang tidak sulit Bapak Ibu semuanya, karena kita akan mengawal suara Pak Musdi, Pak Ari, Pak Anies Baswedan. Ini tentunya apa? Jangan sampai 2019 ini terulang. Paham ya? Jadi monggo, saya berharap dan mengharapkan kepada Bapak Ibu semua dan saudara-saudara panjenengan, tatkala nanti saya di Giri Sekar, saya sebagai orang Giri Sekar, referensi saya di pedukuhan saya itu siapa yang harus jadi saksi. Jangan juga begitu nanti. Oh, itu ada saudara saya. Oh, itu ada teman saya. Ya kita ajak. Karena apa? Karena kemenangan koalisi ini nanti, tapi koalisi ini nanti ibaratnya tidak kerja bareng sama-sama dengan kita. Walaupun Pak Anies nanti itu menang, tetapi kita tidak banyak di sana, ya sama saja. Dengan demikian, wes wayahe ini artinya apa? Saatnya kita ini bangkit. Negeri ini memang harus dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar. Dan itu ada di Pak Anies. Kandidat yang lain belum tentu. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, lebih 1 menit nggak apa-apa. Mari kita cukupkan pertemuan di sore hari ini, karena saya memahami betul Bapak Ibu semuanya sama dengan apa yang saya rasakan. Insya Allah mudah-mudahan asupan energi sore ini menguatkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai pembawa acara tentunya banyak khilaf dan salah, saya mohon dimaafkan. Untuk itu acara sore ini mari kita tutup bersama
dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak-bapak rumiyin. Monggo Pak. Monggo jenengan. Nah, ibu-ibu itu biasanya banyak makan, yang makan terakhir. Terakhir. Nih bapak-bapak ini kan, saya itu kadang satu sendok aja nggak penuh. Yang terakhir. Ini intermezzo mawon menika.